di sini? Juga bingung ya bulannya. Kita ngapain ya? Iya, ini bukan ibadah hari Jumat, tuh udah kemarin. Ada yang tahu nggak ya kita mau ngapain di sini? Ngapain ya, Bu Helen? Loh, kok ada tante-tante di sini? Mau ikut ibadah PA juga? Gimana ya, Kak Jil? Ikut nggak ya? Mendingan ikut aja deh, Bu Helen. Boleh sekali-sekali ya kita ikut. Bener sih, adik-adik ada yang mau ikutan ibadah juga nih. Tapi kok pakai bajunya sama seragam ya, ungu-ungu. Ini seragam apa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak ini seragam apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak ini seragam apa? Nah, bener, ini seragamnya Pelkat PKP. Ya kan, Kak? Bener sekali, Kak Jil. Nah, Pelkat PKP, tapi PKP-nya itu apa ya, Kak? Nah, PKP itu adalah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan Adik-adik. Gitu Kak Ji. Cakep gue. Oh, itu plakatnya mama-mama ya, Kak? Iya, benar, Kak Ji. Ya, itu adik-adik. Nah, kemarin plakat PKP habis ulang tahun kan ya? Betul. Ulang tahun yang ke 56. Ya adik-adik, berarti sekalian aja kita mau ibadah PA sambil merayakan ulang tahunnya plakat PKP. Oke? Tapi sebelum ibadah kita kenalan dulu dong sama tante-tante yang ada di sini. Adik-adik pasti penasaran kan? Coba kita tanya, tante yang di sebelah sini siapa namanya ya? Halo adik-adik, namaku Tante Helen. Halo Tante Helen. Kalau tante yang di sebelah sini, hai adik-adik, kenalkan namaku Tante Wulan. Halo Tante Wulan. Oke, kita udah kenal. Kalau gitu kita mau mulai. Sebelumnya pemanasan dulu ya adik-adik. Kita mau masuk dalam ibadah. Kakak punya lagu? Tante Wulan punya lagu nih Kak Jil, judulnya Matahari Bersinar Terang. Tante Wulan mau nyanyi bareng-bareng sama adik-adik. Oke, adik-adik harus semangat. Tahu kan lagunya? Siap ya? Kita pemanasan nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Musik, Kak. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, matahari bersinar terang, burung berkicaulah seberang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada Esa dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, sudah menyanyikan Kak Jil? Iya. Sekarang waktunya kita mau berdoa. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya Kak Jil. Lagu apa, Kak? Lagu yang ini aja ya, Kak. Yang ini yang kanan, ini yang kiri. Nah, boleh tuh, Kak Jil. Adik, tangannya jangan lupa diangkat. Kita nyanyi Mari sama-sama. Ini yang kanan, ini yang kiri. Ayo satukan tanganmu, lipatlah jari, tutuplah mata. Marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami semua adik-adik bersama kakak-kakak layan dan juga kami ibu-ibu BKP dapat hadir untuk beribadah bersama-sama. Tuhan,
Berkatilah kami semua pada hari ini. Biarlah Tuhan ibadah pada hari ini Tuhan Yesus mau hadir, mau bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau bersukacita memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Tante-tante inget gak lagunya? Ingat dong Kak Jill. Yang kayak gimana? Yang iya gitu kan? Oh iya bener, adik-adik juga inget kan? Ayo semuanya berdiri, kita nyanyi pakai gerakan. Ayo bangun. Musik Kak. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik dan tante-tante, tema ibadah kita hari ini adalah Aku mau menjadi teladan Kristus. Nah, Kak Jill dan adik-adik, kalau mau menjadi teladan untuk Kristus, kita harus berhati-hati nih Tante Ulan nih. Tante Ulan tahu nggak berhati-hati dalam hal apa aja? Hati-hati apa itu Bu Helen? Nah, berhati-hati dalam menggunakan tanganmu, menggunakan kakimu, menggunakan mulutmu, dan seluruh anggota tubuhmu. Iya bener ya tante. Aku tahu tuh Tante, lagu yang cocok buat itu tadi hati-hati. Apa tuh Tante Ulan? Hati-hati tanganku yang kecil. Iya gitu. Oh, kalau lagu itu mah adik-adik juga tahu kan? Wah, kalau gitu bisa dong kita nyanyi bareng. Bisa. Oke adik-adik, bisa ya? Kita nyanyi sama-sama. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam pelayanan firman. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita ada yang harus disiapkan nih. Siapkan apa? Ayo. Nah, yang paling utama kita harus siapkan hati dulu Kak Jill dan adik-adik. Oh iya adik-adik, siapkan hatinya. Terus siapin apa lagi? Jangan lupa siapkan Alkitab juga. Oh iya benar. Sudah siapkan hati, sudah siapkan Alkitabnya. Sekarang kita mau masuk firman. Kita bernyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Ada yang versi bahasa Inggrisnya juga kan Kak Jill? Oh iya kak, kalau gitu kita nyanyiin dua-duanya ya, yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Musik kak. Yesus sayang padaku.
di dalam Alkitab. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves us. The Bible tells me so. Nah adik-adik, Tante sekarang mau kenalin yang akan membawakan firman pada pagi hari ini adalah Ketua Pelkat PKP Galilea Bekasi. Siapa namanya tuh Kak? Namanya Tante Sida Butar. Yuk kita panggil sama-sama. Tante Sida Butar. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tadi Tante dipanggil ya, Tante Sida Butar namanya. Hari ini Tante bertugas untuk menyampaikan firman kepada adik-adik ya. Pembacaan firman pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Nah adik-adik seperti biasa kita akan menyanyi sebelum membaca Alkitab. Nyanyinya yang tanganku ada 2. Ayo adik-adik kita nyanyi ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya, ku kumpul jadi 1, ku lipat dan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas pagi yang indah ini, di mana adik-adik di rumah sudah Engkau siapkan untuk mengikuti ibadah IMPA di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan bagi adik-adik di rumah beserta keluarga. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu sebagai yang akan menyampaikan firman di pagi hari ini. Biarlah Tuhan berkati, urapi, agar apa yang disampaikan adalah seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus yang baik, berkati juga adik-adik di rumah, agar boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan, dan adik-adik boleh melakukannya di dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Ya Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Amin. Nah adik-adik, tadi masih ingat ya, tema ibadah kita pada hari ini adalah aku mau menjadi teladan Kristus. Sekarang kita baca langsung Alkitabnya ya adik-adik. 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah.
sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian adik-adik firman Tuhan. Lisa, itu kan baju aku yang kamu pakai. Kok kamu gak bilang sih? Aku kan mau pakai baju itu sekarang. Ya udah sih, gak usah marah-marah. Kamu bukannya kesiangan bangunnya, jadi aku di rumah dia pakai. Ya, tapi itu kan punya aku bajunya. Gak sopan deh kamu gak bilang-bilang. Ya udah sih, santai aja, gak usah marah-marah. Sensitif banget sih kayak gitu. Ini aku tahu. Apa ini ibu pagi-pagi udah berantem? Ini nih Kak Lisa, ambil baju aku, gak izin dulu, kan gak sopan. Terus, kan aku mau pakai baju itu hari ini. Ya, lagian sih si Jenny yang bangunnya kesiangan banget. Jadi kan itu bukan salah aku. Kamu mah. Ya udah, ini kan hari Minggu, kita mau ke Impal loh sekarang. Nah, adik-adik, bacaan kita yang tadi kita baca, adik-adik ada perhatikan nggak ya? Ada 3 kota yang disebutkan di situ. 1, kota Tesalonika, itu kitab yang kita baca pagi hari ini ya. Yang kedua ada kota Makedonia. Yang ketiga ada kota Akaya. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak itu di mana kota-kota itu? Adik-adik nggak tahu ya? Nah, kalau adik-adik mau tahu, itu kota itu bisa adik-adik lihat di Alkitab ini. Di belakangnya itu ada peta. Nah, adik-adik bisa buka, nanti yang ada tulisannya Perjalanan Rasul Paulus. Di situ adik-adik bisa lihat ada nama kotanya. Ada Tesalonika, di bawahnya ada Makedonia, dan di bawahnya lagi ada Akaya. Jadi supaya adik-adik tahu di mana kota-kota itu ya. Nah, adik-adik, di bacaan kita tadi diceritakan mengenai jemaatnya Rasul Paulus di Tesalonika. Apa sih yang diceritakan tadi itu di bacaan kita? Itu diceritakan bagaimana jemaat di Tesalonika. Kenapa sih emang jemaat di Tesalonika diceritakan di bacaan kita tadi? Jemaat di Tesalonika itu baik-baik orangnya. Mereka hidupnya baik-baik, saling mengasihi. Semua yang baik-baik dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Nah, saking baiknya mereka jemaat Tesalonika itu, terdengarlah atau kedengaran kebaikan mereka itu sampai ke kota-kota lain, sampai ke kota yang tadi, kota Makedonia dan Akaya. Dan selain itu, saking baiknya mereka, sampai mereka itu menjadi teladan, diteladani oleh jemaat-jemaat sekitarnya di Makedonia dan Akaya. Nah, adik-adik yang di rumah, Tante mau tanya, kira-kira perbuatan baik apa sih yang adik-adik bisa lakukan, yang bisa jadi teladan? Adik-adik ada yang tahu nggak? Adik-adik ada yang bisa jawab nggak? Atau Tante bantu ya, perbuatan baik yang bisa jadi teladan. Kalau menurut Tante, adik-adik
di rumah adik-adik yang di GPIB Galilea itu menurut Tante pasti adik-adik baik-baik semua, anak-anak yang baik. Kenapa? Karena setiap hari Minggu adik-adik pasti ikut IMPA kan, jadi udah dengar-dengaran yang diajarkan sama kakak Layan. Jadi Tante yakin adik-adik di rumah pasti baik-baik. Walaupun adik-adik sekolahnya di rumah, tidak berangkat sekolah, tapi adik-adik pasti rajin belajar, rajin buat PR, persiapkan ulangan, pasti udah rajin-rajin semua. Dan Tante juga yakin adik-adik yang di rumah itu pasti juga rajin berdoa, rajin baca Alkitab, sebelum tidur berdoa, sebelum makan berdoa. Pasti adik-adik rajin itu semua. Nah, kalau adik-adik udah baik-baik itu semua, berarti adik-adik sudah jadi teladan Kristus, ya kan? Nah, Tante jadi mau bertanya lagi nih, kira-kira ada perbuatan baik apa lagi sih yang bisa jadi teladan Kristus? Nah, adik-adik, Tante jadi ingat sama waktu pelayan firman yang minggu lalu, kakak Layan yang minggu lalu, itu kalau nggak salah Pak Andit ada challenge ya. Kan ditanya perbuatan baik apa yang bisa jadi menular ke orang lain karena melihat perbuatan adik-adik yang baik. Ayo adik-adik, ada yang ingat nggak sama yang minggu lalu itu yang diajarkan sama Kak Andit? Nah, kalau gitu kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak contohnya apa? Perbuatan baik apa yang bisa jadi teladan? Kalau gitu Tante bantuin ya. Kira-kira contoh apa? Misalnya begini, kan adik-adik sekarang semuanya dilakukan di rumah, sekolah di rumah, semuanya di rumah. Kira-kira kalau ada yang ajakin adik-adik, ayo main game, ayo main yuk, kan kita sekolahnya di rumah, ayo kita main. Nah, kira-kira adik-adik itu akan melakukan apa kalau diajak seperti itu? Apakah adik-adik ayo main terus, ataukah adik-adik itu pintar membagi waktu, langsung bilang, enggak aku tadi udah main, sekarang aku mau belajar, mau bagi waktu, bantu mama, mau bantu adik buat PR. Kira-kira adik-adik itu akan bilang apa? Pasti adik-adik itu pasti bilangnya, aku mau bagi waktu, mau mengerjakan yang tadi itu, aku banyak kerjaan yang lain, harus bagi waktu, ya kan? Nah, terus ada lagi nih contoh lain, misalnya adik-adik kan sekarang di rumah juga semua. Adik-adik itu ada kakak, ada adik, ada oma, ada opa, ada semua di rumah. Kira-kira adik-adik itu suka berantem nggak sih? Atau suka rebut-rebutan nggak? Rebutan makanan, rebutan mainan, rebutan film, rebutan TV. Kira-kira adik-adik kayak gitu nggak sih? Nah, Tante yakin pasti adik-adik nggak begitu. Jadi kalau di rumah itu pasti rukun-rukun, berbagi, sharing sama kakak, sama adik. Dan kalau dinasihatin mama, pasti adik-adik juga sopan. Nggak langsung langsung aku nggak mau, aku mau rebutan aja. Pasti adik-adik nggak gitu kan? Nah, kalau adik-adik sudah melakukan itu yang baik-baik tadi, itu adik-adik sudah menjadi teladan Kristus. Seperti jemaat yang di Tesalonika tadi, yang sudah melakukan yang baik-baik, yang sudah menjadi teladan. Kalau adik-adik sudah melakukan itu, adik-adik pasti menjadi teladan. Teladan buat adik-adik yang lebih kecil, atau buat saudara-saudara atau teman-teman. Karena adik-adik sudah baik dan menjadi teladan dan dicontoh. Nah, adik-adik yang baik di rumah, Tante ada ayat hafalan yang supaya adik-adik bisa mengingat bahwa adik-adik mau kan menjadi teladan Kristus. Nah, ayo adik-adik kita buka Alkitabnya. Ada di Matius
5 ayat yang ke-16. Adik-adik udah buka? Yuk kita baca sama-sama. Matius 5 ayat ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah adik-adik, jadi ayat Alkitab ini boleh adik-adik hafalkan, boleh adik-adik ingat-ingat, bahkan adik-adik boleh sampaikan ke kakak layan yang di depan ya, kalau adik-adik masih ingat ayat ini dan adik-adik itu mau menjadi teladan Kristus. Oke adik-adik, teruslah menjadi teladan Kristus, berbuatlah yang baik, berbuatlah menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi terang di rumah. Amin. Ya udah deh Lisa, nggak apa-apa. Kamu boleh pinjam baju aku. Nah gitu dong, harus jadi teladan. Mau berdamai duluan. Ya udah, aku juga minta maaf ya Jenny. Aku udah ngambil baju kamu tanpa izin. Aku juga mau jadi teladan. Jadi aku minta maaf ya. Kita berbaikan ya. Iya, kita baikan ya. Baikan ya. Bukan. Oke adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan yang tadi sudah adik-adik dengar dengan menyanyi Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam nalar, kamu harus jadi lilin gemerlap, pasang masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, diliputi lihat malam dan siang, pasang masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk berdoa syafaat ya. Mari kita tutup mata, lipat tangan. Ya Allah yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi ingat-ingatan bagi adik-adik di rumah untuk terus menjadi teladan Kristus. Ya Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, beri bangsa dan negara kami damai, aman, sejahtera, dan makmur. Tuhan Yesus yang baik, kiranya juga Engkau mau memberkati bangsa kami agar sehat terus, jauhkan dari penyakit COVID-19. Ya Tuhan, beri juga agar vaksin boleh disebarluaskan ke seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk adik-adik di rumah, beserta mama, papa, opa, oma, dan semuanya. Tuhan jaga selalu, Tuhan berkati selalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang mungkin lagi sakit. Kiranya Tuhan beri kesehatan dan kesembuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan di IMPA. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati mereka semua, kakak-kakak semua, agar boleh terus sukacita melayani Tuhan beserta adik-adik. Ya Tuhan Yesus yang baik,
Kiranya Tuhan mau memberkati kami semuanya untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah boleh berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan adik-adik dapat dititipkan ke papa mama untuk ditransfer ke rekening GBB Galilea Bekasi, atau bisa juga dibawakan langsung ke kantor gereja. Nah adik-adik, mari kita bernyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk gereja dan masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita saatnya mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Jadilah teladan Kristus. Dan adik-adik, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, dan jangan lupa untuk tetap makan makanan yang bergizi, menjaga jarak, dan tetap berdoa. Nah, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama adik-adik menyanyi Yesus Kawan Anak-anak. Adik-adik, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas ibadah pada pagi hari ini. Kiranya kasih sayang Tuhan selalu menyertai adik-adik sekarang sampai selama-lamanya.
PKP atas pelayanannya. Terima kasih juga Kak Jill. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Salam sehat. Dadah. Oke adik-adik, udah ada lilin, ada kue. Sekarang kita mau tiup lilin dalam rangka merayakan ulang tahun Tokat PKP